Mandeh Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang budaya, pariwisata, perantauan dan kampung halaman. Bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share. Kali ini kita akan menemui Ibu Suhasmi Bagindo Nahar atau yang diakrab dipanggil dengan Ete. Beliau ini adalah pelaku sejarah yang banyak berkecimpung dalam pengelolaan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM di Muara Labuh, Solok Selatan. Untuk itu mari kita temuin beliau, akan menanyakan riwayat atau sejarahnya bahan bakar minyak di Solok Selatan. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa bahan bakar minyak masih sering langka. Kita sering melihat antrian mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang akan mengisi bahan bakar, terutama bahan bakar solar. Apakah dahulu juga terjadi kendala-kendala seperti itu? Untuk itu, mari kita temuin dan kita jumpai Ibu Suhasmi Ete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhasmi Ete, Ete Gindo. Betapa bangganya saya terhadap PT saya Mukhtar Datuman Batua, pengusaha BBM dari Muara Labuh. Ya. Uni Ete, tahun berapa kau mulai menjadi agen minyak tanah di Muara Labuh keluarga Ete kau Ete? Tahun 1959 tuh udah agen stempek namanya itu gaya Mukhtar Datuman Batua di Muara Labuh. Bukan minyak tanah saja, ada waktu itu ada bensin, ada minyak tanah itu yang ke Muara Labuh. Sebelum itu kan gaya lah jadi agen juga, tapi masih bongkar minyak tuh masih dibongkar di Bandar Bue. Baru diangkut jadi terus apa namanya agen minyak apa kok di Bandar Bue babongkar pun dari Muara Labuh? Ya waktu itu kan jalan ke Muara Labuh, awal alun punya tangki di kota lain masih bergabung ke DMH nama Jamhur, agen minyak Padang. Jadi kita bongkar di Padang dulu, di Bandar Bue, itu baru diangkat ke Muara Labuh jodrom naik truk. Dulu jodrom alun ada tangki dah ya? Alun ada tangki lah. Dibawa ke Muara Labuh, dibongkar di Bandar Bue. Oh gitu ya. Sudah itu apa mulai berdirinya pompa bensinnya, pompa minyak ya. Karena oleh lancar, pembongkaran minyak di Bandar Bue dibawa ke Muara Labuh, maka ditawarkanlah pompa stempek itu di Muara Labuh tahun 62. 62 ya. Ya, jadi sudahnya tahun 63. Minyak tuh masih diangkat tangki DMH ke Muara Labuh. Jadi lah pakai auto tangki ya? Lah tangki 5 ton. Tangki 5 ton ya. Jadi pas di Muara Labuh di distribusiannya tuh lah melalui pompa itu ya? Ya, lah masuk ke pompa. Pompa apa? Pompa stempek ya? Pompa stempek. Ya. Kalau waktu jadi depo minyak di Muara Labuh ada enggak selain dari keluarga Ete kan nan jadi agen selain dari agen minyak di Muara Labuh? Sebelum tahu masih zaman Belanda ya. Itu gaya Pak Napel. Udin Nangkodo. Itu dulu waktu zaman Belanda taga di muka toko durian kini itu dulu zaman Belanda sebelum merdeka. Jadi itu berarti lebih dulu itu ya daripada ZBR ya? Lebih dari Mukhtar kok lebih dulu Udin Nangkodo tuh di muka toko durian kini itu.
Kan masih Belanda. Waktu zaman Belanda beliau ya yang jadi agen minyak, jadi agen minyak di Merlabuh ya. Ya, beliau kan mesti jadi supplier untuk perkebunan Belanda. Dia dulu. Setelah vakum, baru gaya teko maju. Sebelum sudah itu daerah distribusinya di Merlabuh ke sampai ke mana aja? Sampai nak ke misalnya ke Sangir, Lubuk Gadang sampai nak dulu? Oh, minyak utara itu nambah tua kok dan kalau lah isi dari Padang itu membongkar dari Lubuk Asia sampai ke Panjang ke Lubuk Gadang zaman itu bongkar di Sungai Lambai yang jadi itu distribusinya dari Lubuk Asia ya sampai ke Lubuk Gadang zaman itu. Oh iya. Jadi kan itu waktu itu kan pompanya masih pompa Stenpack lah waktu itu Lun Pertamina lah ya. Masih. Setelah jadi Pertamina itu tahun berapa tuh mulai jadi agen Pertamina? Nanti tunggu loh. Atau misalnya kan depo minyak itu kan sebelum dia agen nama JBA itu dulu ndak pakai nama gitu lah. Nama Muhtar atau nama tua itu langsung nama Oh itu nama langsung ya. Itu tahun berapa tuh diganti namanya jadi apa? Jadi JBA Jenderal Bagindo Alam Sara. Gaya aku meninggal tahun 1963. Ya. Itu kota transisi. Orang Stenpack itu minta nama kayak mulanya ke lapis ke nama nenek Jaura. Sudah tuh nenek Jaura aku nak nio, dia bagian itu anak wala Zunahar Bagindo Mulia. Ya. Di apa sepuhnya teh ya? Abad teh ya. Jadi setelah 1967 abakku membeli truk akan dijadikan tangki. Itu balik nama ke Zainal Bagindo Alamsa. Tahun 1972 baru karena nasionalisasi perusahaan Belanda jadi Pertamina. Itulah satu-satunya keagenan Muhtarko dialihkan nama ke Zainal Bagindo Alamsa, otomatis jadi agen Pertamina. Sebab dulu kan merek auto tangki merek depo kan JBA. Jadi kalau orang Merlabuh itu taunya dulu JBA gitu. Itu lebih populernya kan JBA itu ya. Sudah itu kan ada apa? Perubahan itu dari minyak tanah bensin biasa menjadi premium. Sudah itu ada konversi minyak tanah ke gas itu. Itu tahun berapa tuh apa tindak lanjutnya dari JBA lah? Oh iya, setelah Stenpack kan pompanya kan ada di Dengkol istilahnya. Dengkol Jetangan. Sudah itu kan karena tidak memungkinkan lah. Soalnya awak membeli minyak harus 7 ton, sedangkan kapasitas tangki di bawah itu 5 ton. Gitu. Jadi otomatis kita bongkar ke drum menjadi 36 drum gitu. Sistem digital lah dimulai kan agak SPBU Mahyudin di Banda Bue. MYD lah taga MYD Samsidar. Jadi otomatis Merlabuh disuruh lah menjadikan digital. Waktu itu dari harga 5 juta. Kan berjalan. Setelah otomatis kan JBA aku bergerak cuma di keagenan minyak tanah. Terus berjalan beliau meninggal 2009. Akhirnya 2000 sampai balik dikonversi lah minyak tanah aku ke gas gitu. Yang di Padang jadi berarti di Padang apa ya berarti ya? Ya, distribusinya tetap ke Solo Selatan dah. Itu yang namanya Bintagur Selatan, Bintagur atau Centramas itu termasuk Etna Estelita yang punya. Itu ya. Jadi tetap distribusinya tetap ke wilayah Solo Selatan gitu ya? Tetap di sini. Jadi sampai kini masih berjalan ya? Masih berjalan dah tuh berapa? Kini sistemnya kan ke pangkalannya lah, keagenannya tetap di Padang. Jadi yang Basera tuh di Solo Selatan tuh pangkalan darilah keagenan Etna Estelita. Ya itulah kan secara garis besarnya kan supaya tahu bahwa agen minyak tanah, agen minyak di Solo Selatan itu kan
dari mana awalnya dan sampai kini telah banyak apa kan pompa-pompa bensin yang Pertamini ya, yang kita di begitulah kira-kira riwayat dari pendistribusian minyak atau bahan bakar minyak di daerah Solo Selatan yang berawal dari Muara Labuh dan sampai sekarang yang kita saksikan seperti sekarang ini. Demikianlah wawancara kita dengan Uni Suasmi Ete Bagindo Nahar yang terkenal dengan usahanya yaitu ZBA bensin ZBA Jainal Bagindo Alam Sah cikal bakal berdirinya pompa bensin di Muara Labuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.